cek. 1, 2, 3 cek. Ya. Baik. Assalamualaikum. Salam literasi. Ya, seperti biasa, saya akan bincang-bincang tentang apa yang saya baca, apa yang saya tonton, dan apa yang saya percakapkan di sekitaran hari-hari ini. Eh, Sebenarnya beberapa buku saya baca, namun justru yang terpikir saat ini adalah film yang saya tonton. Eh, Sempat ada percakapan dengan seorang teman ketika kita ngobrolin apa yang saya sampaikan di beginian ini di eh, postingan saya di IGTV dan maupun di YouTube itu. Sebenarnya mau ngapain sih Put? Kontennya nggak jelas. Sebenarnya memang iya, karena kan awalnya memang iya nggak jelas. Awalnya saya ingin ngobrol-ngobrol sama seorang gitu, tapi kan ternyata tidak semudah itu. Ketika saya nggak punya studio yang permanen, dan saya nggak punya waktu yang susah untuk mempertemukan dengan teman-teman, apalagi pandemi begini. Akhirnya ya cuman begini aja, asal ngomong dan saya rekam. Sempat habis juga energinya gitu ketika ada pertanyaan mau ngapain sih gitu, jadi ya udahlah nggak usah deh gitu. Tapi ternyata ini tetap saya butuhkan, paling tidak untuk catatan saya. Jadi ada beberapa, kan tradisi saya menuliskan apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan tuh biasanya dalam bentuk puisi ya, puisi yang saya tuliskan. Namun ternyata nggak semua itu bisa dituangkan di situ. Mestinya ditulis dalam sebuah tulisan yang agak panjang gitu ya. Dan nyatanya saya belum cukup mahir menuangkan itu dalam tulisan yang panjang itu, sehingga rekaman-rekaman seperti ini menjadi saya butuhkan. Paling tidak untuk menjadi catatan saya pribadi ketika nanti saya akan mendengarkan lagi apa yang sedang saya pikirkan saat ini. Seperti pada kesempatan ini, saya ingin cerita tentang film yang saya tonton ulang. Jadi uh, film seri Avatar Eng, Avatar Eng, film kartun lama yang saya dulu pernah menontonnya juga, tapi belakangan ini saya menonton ulang dari serial pertama. Pun belum selesai sebenarnya, tapi sudah ada beberapa yang menjadi catatan di kepala saya. Ya, paling tidak cerita tentang Avatar yang ini adalah tentang seorang yang akhirnya bisa menyelesaikan konflik dalam dunia di saat itu, ya. Saat ada 4 elemen, ya. Ada suku air, ada kerajaan bumi, kerajaan tanah, ada negara api, dan para pengembara udara. 4 elemen ini akhirnya menjadi berantakan setelah negara api menyerang. Jadi akhirnya ada satu avatar yang terakhir, Avatar Eng. Saya tertarik ngebahas Avatar yang ini justru setelah tadi pagi saya menonton kontennya Bang Akbar Faisal. Akbar Faisal yang mengundang Anies Mata. Lalu mereka bercakap-cakap tentang pendirian Partai Gelora oleh Anies Mata, dan visi misi partai itu digali oleh Akbar Faisal. Dan saya jadi kok pas gitu, saya lagi nonton Avatar, terus Anies Mata menceritakan tentang kepemimpinan yang dibutuhkan untuk negara kita, karakteristik kepemimpinan. Saya merasa ada relevansinya dengan Avatar. Yang pertama, ketika Anies Mata menceritakan pemimpin itu harusnya mengerti sejarah sejarah negaranya. Jadi dia kalau bahasa Ustaz Anies Mata itu spektrumnya. Kalau Soekarno membawa narasi Pancasila karena kita dalam posisi semangat kemerdekaan, maka itu menjadi relevan saat itu. Jadi semangat kemerdekaan itu menjadi narasi bersama. Kita ingin merdeka, kita ingin menjadi bangsa yang eksis di dunia gitu.
dan itulah hasil kerja luar biasa seorang Soekarno yang memiliki wawasan luas adalah dengan posisi negara Indonesia yang masih negara baru dan belum terlalu besar, tapi sudah bisa menggerakkan kekuatan Asia Afrika. Ini hanya bisa dibangun oleh seorang pemimpin yang memiliki narasi besar. Kemudian Soeharto melanjutkan dalam posisi yang sedang terpuruk secara krisis ekonomi, dia mengajak dengan narasi pembangunan, mengajak bagaimana menyelamatkan kita dari rasa lapar dengan peningkatan ekonomi yang signifikan, dan itu juga berhasil. Jadi narasi inilah yang dibutuhkan. Berikutnya tinggal siapa yang akan beri yang ketiga ini. Kita kalau menurut Anies Mata semenjak reformasi ini kita kehilangan arah. Tidak ada narasi yang cukup kuat yang membuat kita itu mau berjuang bersama. Nah, saya teringat Avatar tadi. Avatar itu seorang anak kecil yang Avatar Aang ini, Avatar yang terakhir itu anak kecil yang terjebak di salju es gitu. Dia memiliki kekuatan udara, tapi karena dia avatar maka dia bisa menguasai elemen yang lain gitu. Tapi dalam dirinya ada masa lalu avatar-avatar yang lain. Ini sebenarnya kalau di dongeng kan tentu dia punya kayak kekuatan kesenambungan spiritual gitu. Tapi kalau di kenyataan maka sebenarnya ini bisa didapat dari seorang pemimpin yang membaca sejarah. Jadi dia bisa melanjutkan apa yang dilakukan pada avatar-avatar sebelumnya gitu. Kalau butuh pemimpin sekarang Indonesia berarti dia harus paham betul pemimpin-pemimpin sebelumnya itu seperti apa. Lalu yang kedua, ketika Anies Mata menyampaikan dia ingin membongkar, mendekonstruksi ulang pemetaan partai politik dengan partai kanan, partai tengah, partai kiri. Anies Mata ingin mendekonstruksi. Saya merasa ini adalah seperti mengapa Avatar Aang yang dipilih untuk menyelesaikan masalah saat itu. Karena dia memiliki kemampuan menguasai 4 elemen. Ya kan? 4 elemen. Jadi secara horizontal pemetaan itu, penggolong-golongan itu harus didekonstruksi. Dan pemimpin yang memiliki kemampuan mendekonstruksi itulah yang bisa jadi akan menyelesaikan masalah kita. Sama dengan Avatar yang bisa memasuki di elemen. Karena kalau di film Avatar itu saya suka sekali karena 4 elemen itu juga mewakili 4 jenis manusia ya. Kalau ada korelis, sanguinis, melankolis, plekmatis gitu. Maka ada api, ada air, ada udara, air, dan tanah. Semua seperti mewakili itu. Dan ini kalau di film yang lain mungkin kalau ada yang suka nonton film Divergent yang saya lupa pemetaannya, tapi ceritanya itu dunia dipeta-petakan menjadi beberapa kelompok dan akhirnya yang menyelesaikan masalah adalah orang yang penyintas antar golongan itu. Ini menarik sih menurut saya. Jadi sebenarnya kita butuh orang-orang yang bisa menyintas ketika ada digolong-golongkan, dipeta-petakan, kita ada orang yang bisa menguasai semuanya. Kemudian dia memiliki jalur vertikal, yaitu sejarah itu. Kalau tadi kan horizontal, kalau ini vertikal, sejarahnya dia tahu, sehingga dia saat dia berpikir keras tentang krisis yang terjadi hari ini, maka dia mengerti betul posisi sekarang ini kita ada di mana. Dia memahami ruang dan waktu. Avatar sebelumnya. Kalau di film Avatar itu diceritakan bagaimana Avatar Aang harus menyelesaikan beberapa di Pulau Kyoshi misalnya, Pulau Kyoshi itu yang dia terluka oleh Avatar Kyoshi yang dianggap penjahat gitu. Dan ternyata itu diselidiki ulang, direkonstruksi ulang, akhirnya terbukti bahwa sebenarnya Avatar Kyoshi itu benar, padahal udah berapa ratus, sekitar 300-an tahun setelah Avatar Aang datang gitu. Tapi semua bisa diselesaikan oleh Avatar Aang, tentu dibantu oleh rekan-rekannya Sokka dan Katara ya. Sokka yang kakaknya Katara yang nggak punya kemampuan pengendalian air, namun dia cukup cerdas dan punya keberanian, dan Katara memiliki kemampuan pengendalian air, dan akhirnya ada si Tap yang memiliki kemampuan pengendalian bumi. Ini jadi cerita, tapi memang itu menarik sekali ya, menarik katanya
kemampuan elemen itu menyatu dan akhirnya diselesaikan, menjadi bagian dari menyelesaikan konflik di saat itu. Baiklah, agar lebih tuntas, lebih paripurna, saya ingin menambahkan. Jadi ini baru tadi sepulang sholat subuh, saya tiba-tiba terpikir dari dua cerita tadi ya, antara Anies Mata dengan Akbar Faisal tadi dan film Avatar Eng tadi. Saya terpikir surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Surat Al-Asr, surat tentang masa, bahwa sebenarnya manusia itu semua rugi. Semua akan merugi kecuali yang pertama adalah beriman, kedua dia beramal soleh, ketiga dia saling mengingatkan dalam kebenaran, keempat adalah saling mengingatkan dalam kesabaran. Kriteria 4 ini menarik, cocok dengan dua kasus tadi ya, film dan wawancara Akbar Faisal tadi. Anies Mata menyampaikan dalam menyelesaikan masalah itu ketika dikejar sama Akbar Faisal di beberapa kasus ya, misalnya ketika dia bicara tentang reshuffle kabinet gitu, Anies Mata mundur lagi, tetap menyampaikan bahwa sebenarnya bukan di situ masalahnya gitu. Ketika bicara koalisi, Anies Mata mengingatkan kembali bahwa bukan di situ masalahnya gitu. Seolah-olah dia selalu mengubah spektrum. Jadi di Anies Mata mengingatkan cara menyelesaikan masalah ini adalah switch spektrumnya. Jadi cara pandang kita itu diubah dulu gitu. Ketika kita sibuk dengan berpikir siapa presiden berikutnya, siapa menterinya, penggantian menteri, bagaimana kemenangan partai politik, akhirnya kita terjebak dalam ruang-ruang sempit dan kita nggak ngerti ternyata bukan itu solusinya. Bahkan Anies Mata sempat mengungkit bagaimana kemudahan dalam investasi dalam undang-undang cipta kerja itu ternyata nggak efektif meningkatkan investor masuk, karena bisa jadi bukan itu permasalahan utamanya gitu. Jadi akhirnya kan kita mengubah spektrumnya, cara pandangnya. Dan ini rasanya pesan dalam surat Al-Asr. Sebelum amal soleh ini kan kerja profesional, kerja yang baik, gitu, kerja yang canggih. Ternyata ada iman, al-iman. Iman dulu. Iman itu kan adalah keyakinan. Iman itu adalah spektrumnya yang diubah. Saya jadi teringat waktu di pesantren, seringkali ada pertanyaan dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang Pak Ustadz, kenapa seorang Umar bin Khattab bisa berubah sedemikian drastis dari yang sangat kejam, bahkan Umar ini pernah membunuh anak perempuannya walaupun dia akhirnya menyesalinya karena tradisi jahiliyahnya ya, anak perempuan itu aib gitu ya, ada yang dia bunuh. Pada akhirnya ketika dia menjadi muslim dan menjadi khalifah, dia menjadi orang yang sangat lembut. Dengan seorang yang sangat mudah marah itu menjadi orang yang sangat lembut. Bahkan ketika dia masuk Islam, dia mendengarkan surat Toha dibacakan adiknya, dia nangis. Sakit, tiba-tiba berubah. Apa sih yang mengubah itu? Kalau jawaban saat itu Ustadz di pesantren, iman mengubahnya. Tapi ternyata saya mendapat sedikit insight, pencerahan dari beberapa kasus yang saya sampaikan di awal. Iman itu adalah spektrum, cara pandang kita atas sesuatu. Jadi ketika cara pandang kita itu utuh, mundur, tiba-tiba solusi itu ada gitu. Solusi itu bisa. Ketika kita melihatnya secara utuh, kalau Anies Mata dia menawarkan ya, walaupun ini sebuah opini, sebuah pandangan beliau ya, melemparkan satu narasi, yaitu Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia. Itu kan sebenarnya sebuah narasi yang disuruh mundur gitu. Suruh kamu daripada ngerecokin, saling mengganggu anak bangsa sendiri, hanya meributkan keyakinan ya, antar pandangan politik. Semua itu kan bisa jadi akan lebur, nggak jadi dipikirkan ketika bangsa ini diambil ke depan, lebih luas lagi spektrumnya untuk menjadi 5 besar dunia. Kelihatannya apaan sih gitu, naif gitu, tiba-tiba ke sana. Tapi tadi dia jelaskan, Anies Mata menjelaskan dalam wawancara dengan Akbar Faisal itu bahwa karena dengan mundur ke belakang itu, dengan memperluas spektrum itu, dan ini masuk akal. Kenapa? Karena kondisi global sedang jatuh. Jadi ketika kondisi jatuh itu kan kayak di reset gitu. Bayangkan ketika ada satu negara yang mungkin negara kecil sebesar kita, belum bukan negara yang maju, tapi karena kita memiliki pandangan yang jauh ke depan, kita menyiapkan diri mengambil alih yang 5 besar. Saat negara riset, dunia riset itu kita masuk, bisa jadi.
Atau sebaliknya ketika kita jatuh, kita ikut jatuh karena kita nggak punya mimpi yang besar. Seru ya. Ya ini obrolan ngawur tentang tentang Avatar Eng, opini Anies Mata tentang narasi lima besar dunia dan surat Al-Asr. Ya. Oh sorry, surat Al-Asr masih ada dua lagi ya. Jadi setelah iman, spektrumnya diubah, maka kita bekerja dengan tepat, delivery atas mimpi-mimpi kita itu dalam bentuk langkah-langkah nyata, itu dalam bentuk amal soleh, dan tentu dijaga amal soleh itu. Konsistensinya dijaga dengan saling menasihati dalam dua hal, kebenaran dan kesabaran. Itu. Sorry ya, ini ngomongnya jadi terlalu serius. Biasanya saya nggak seserius ini. Ya, saya rasa cukup. Nanti kita sambung di obrolan berikutnya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.